Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini masih berkisah tentang peristiwa penyembelihan oleh Ibrahim sang ayah kepada Ismail sang anak. Dan pada sesi kali ini akan dijelaskan, dikisahkan detik-detik pelaksanaan penyembelihan dan bagaimana reaksi Nabi Ismail pada saat disembelih. Pada episode yang lalu telah dibahas bagaimana Ibrahim sebagai ayah yang tangguh, yang ia mengatakan bahwa sekalipun anak sendiri, untuk mencari ridho Allah, untuk keriduan Allah, saya akan kurbankan. Dan inilah jawabannya, inilah kondisi yang sesungguhnya dari peristiwa penyembelihan Ibrahim terhadap Ismail. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan kepadaku. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau itu, ayah, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut sangat dahsyat sekali, ayah. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepada ibuku supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih." Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan persis di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. Allah berfirman, "Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku, keridhoanku." Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya, kepada perintah Allah." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Ibrahim berkata, "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher Ismail?"
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal kepada Allah. Tawakal mereka kepada Allah sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai ayat 110, sebagaimana yang pernah saya bacakan pada episode sebelumnya. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah detik-detik peristiwa penyembelihan oleh Nabi Ibrahim sang ayah kepada Nabi Ismail sang anak. Siapapun pasti akan tergetar hatinya. Seorang anak, seorang pemuda yang benar-benar pasrah, benar-benar tabah, benar-benar sabar. Ketika segala ketentuan Allah itu terjadi kepada dirinya, diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memang hanya menguji iman seseorang. Bagaimana kita menerima ujian itu dari Allah? Apakah kita sabar dan tawakal? Ketika kita sabar dan tawakal kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan sampai sekarang Allah tidak memerintah kita untuk menyembelih anak, tetapi sembelihlah hewan kurban. Sembelihlah, potonglah hewan kurban. Jangan merasa sayang terhadap harta yang kita miliki. Jangan merasa sayang terhadap apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Potonglah, sembelihlah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada anak cucu kita. Memang kewajiban kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya khawatir dan takut apabila kita meninggalkan generasi anak cucu yang lemah. Kita harus meninggalkan anak kita generasi anak cucu yang kuat dengan pendidikan dari orang tuanya serta contoh suri tauladan dari orang tuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.